Hi everyone, I'm Shiva and I'm psychology student from UIN Malang. Do you know the current film Inside Out 2 was shown in cinema last week? And voila, I saw it yesterday. And now, I will review this film while studying psychology. Watch until the end. Let's go! Okay, I go first. Di Inside Out 1 ini kita sudah dikenalkan dengan emosi joy, fear, so disgust, anger, and what you want? Oh, sad. Without Bree and Grace. Nah, so di Inside Out 2 ini kita there's something new from another emosi. Yang pertama itu ada anxiety, baru envy, shame, and bored. Amazing! We need to be that good every time. Let's run it again. Kita akan bahas dari adegan Joy and the gang yang kaget akan puberty Riley. This sounds like surprise, they'll get shocked. Ditambah lagi dengan kedatangan emosi baru yang paling menonjoli anxiety ya. Si anxiety ini tugasnya kinda sounds like fear. Dia takut sama masa depannya Riley. Dia membuat Riley cemas, impulsif, dan terkadang agresif. Dia juga mengambil suatu hal dengan tujuan utama yaitu agar masa depannya Riley ini tertata rapi. Padahal Riley ini cemas. Kalau si fear-nya ini dia tuh takut, tapi takutnya ini dia lebih ke tindakan yang menghindari Riley dari kecelakaan. Misalnya, we must be careful when walking through of kabel yang terhampar di lantai. Jadi si fear ini ngebuat okay Riley, walking slowly, jangan buru-buru, jangan melewati kabel tersebut, nanti kamu bakal tersandung or something like that. Ya, kayak gitu. Itu memunculkan perilaku defensif. Ditulis di buku Biopsikologi by John Pinel halaman 551 bahwa takut ini adalah reaksi emosional terhadap ancaman. Ia adalah kekuatan pendorong untuk perilaku defensif. Nah, perilaku defensif ini adalah hasil dari munculnya si fear tersebut. Nah, perilaku defensif ini adalah perilaku yang fungsi primernya untuk melindungi organisme dari ancaman atau bahaya. Oke. Nah, sebaliknya, kalau perilaku agresif ini dia dihasilkan dari too much anxiety yang ada di pikirannya Riley. Perilaku defensif ini juga bisa disebut dengan kesigapan. Kesigapan apa? Kesigapan untuk menghindar dari bahaya. Nah, dari buku Biopsikologi karya J.W. Kalat halaman 128 dikatakan bahwa kesigapan ini untuk melakukan tindakan bergantung pada sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini ada dua. Pertama, sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Saraf simpatetik ini kerjanya ngapain? Nah, saraf simpatetik ini mempersiapkan tubuh untuk respon singkat, intens, melarikan diri yang penuh semangat. Sedangkan saraf parasimpatetik ini meningkatkan pencernaan dan proses lain yang bertujuan untuk mengonversi energi serta menyiapkan diri untuk peristiwa selanjutnya. Pada laporan William James tahun 1894, emosi-emosi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah kognisi, tindakan, dan perasaan. Seperti halnya Riley yang sedang sedih, maka emosi sad ini sedang memainkan perannya. Nah, ketika emosi sad ini sudah memainkan perannya, tentunya mempengaruhi perasaan. Dan ketika perasaan ini sudah dipengaruhi oleh emosi sad, maka tindakan yang ditunjukkan oleh Riley ini tidak jauh dari menangis. Dan ketika kita menilai sesuatu ini baik, menakutkan, atau mengganggu, sel-sel korteks prefrontal yang ada di otak kita ini hanya membutuhkan waktu 1/8 detik untuk memberikan respon. Lalu guys, karena emosi anxiety ini yang baru ini mencoba untuk mendominasi pikirannya Riley, nah dia ini membuang emosi-emosi lama seperti joy, fear, disgust, anger, and sad ini ke tempat pembuangan. Well, what are you waiting for? Say the words. Oh, Fauci! Dan dari sinilah perjuangan Riley untuk menghadapi masa pubertinya. It is a sport.
every time. Let's run it again. Hey, see, I'm not the only one who likes to start early. You guys, it's Val. We have the same idea. We're basically the same person. We're gonna be best friends. How long have you been here? I don't know, maybe an hour? Didominasi oleh anxiety atau kecemasan di masa pertama pubertinya, anxiety ini merubah atau menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya masuk ke klub hoki api merah. Menghalalkan segala cara meninggalkan teman-temannya, berbuat curang, dan Riley ini juga berani masuk ke ruangan pelatihnya karena emosi anxiety ini benar-benar ingin menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya yang didominasi kayak masa depan Riley ini tertata rapih jika dia masuk ke klub hoki. Itu tadi adalah contoh dari dampak buruk too much anxiety di pikiran kita. Contoh nyatanya kayak Riley yang panik ketika dia berdebat kencang masuk ke ruang penalti. Dia kan habis berjuang memasukkan gol dengan menghalalkan segala cara menghindarkan teman-temannya dari bola itu, dan pokoknya dia harus masuk gol itu. I'm not good enough. What is she really doing? We're on the same team. Well, they might be a little mad at us, but they'll all forgive us when we make the team. Come on, Riley, one more goal! Tapi guys, kata siapa anxiety ini hanya berbuah kepada keburukan? Ternyata anxiety ini juga bisa memberikan dampak yang positif jika kita ini juga benar menggunakannya. Contoh positifnya ini adalah ketika ada rasa insecure di hati kita melihat pencapaian orang lain, nah kita tuh pasti iri atau cemas karena kita tuh belum mencapai target tersebut. Ketika ini emosi envy dan anxiety ini bekerja sama. Nah, kita ini bisa menggunakan mereka untuk memotivasi diri mengejar ketertinggalan tersebut. Di masa remaja ini, memang tahap sosio-emosinya sedang berkembang dan dipenuhi dengan ambisi untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan memang sedikit peran joy yang muncul dalam kehidupan jika dibandingkan dengan masa kanak-kanak. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan kalau mau dengar kelanjutannya bisa langsung ke podcast aku.